Oke, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membantu membuatkan video panduan untuk membuat robot cerdas pemindah barang ya. PCB-nya seperti ini, sesuai dengan yang sudah di-share itu. Silakan disimak, dicetak. Lalu kemudian langkah yang pertama ya, kita pastikan dulu dengan melakukan pengecekan PCB ya, bahwa yang jalur harus nyambung dipastikan nyambung, lalu jalur yang tidak boleh nyambung, tidak boleh nyambung. Kita bisa menggunakan kali satu atau bisa menggunakan buzzer, gitu ya. Nah, misalkan ini seperti ini kan jalur ini harus nyambung ke sini. Nah, nyambung. Tapi ke sini tidak boleh. Nah, kayak gitu. Nah, pastikan semuanya harus nyambung. Ini ke sini nyambung, ke sini nyambung, ke sini tidak boleh, gitu ya. Ke sini nyambung, tapi ke sini ke samping-sampingnya nggak boleh. Nah, pastikan semua jalur begitu. Kalau sudah, nah baru kemudian kita masuk ke pemasangan jumper gitu ya. Nah, eh, ada beberapa ya tips untuk bisa menghindari short dan seterusnya. Itu ini yang kayak gini. Ini kita ambil ya. Kita ambil tembaganya dengan solder. Ini juga ini tanpa atas ya. Lalu ini juga kita ambil tanpa atas. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah, jadi yang potensi-potensi itu kita ambil saja. Nah, boleh menggunakan cutter, boleh menggunakan solder yang lebih panas, begitu. Tembaganya kita ambil sehingga yang potensi-potensi jumper itu kita pastikan tidak terhubung, gitu ya. Nah, seperti ini diambil, seperti ini diambil semuanya. Ini juga diambil ya, tembaganya. Lalu kemudian ini juga boleh diambil ya supaya tidak Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian saya rasa sudah cukup ya. Nah, untuk yang bawah dipastikan tidak boleh nyambung. Mana yang paling rentan itu kita ukur ya. Kita ukur ini misalkan, nah ini tidak nyambung ya. Tidak nyambung, bagus. Ini juga tidak nyambung. Kalau yang harus nyambung harus nyambung. Nah, ini nyambung ya. Ini eh, ini harus, ini tidak boleh, tidak boleh. Oke, sudah bagus ya. Nah, pastikan semuanya kayak gitu. Nah, kalau sudah, kemudian kita pasang jumper. Ya, kita pasang jumper di masing-masing titik. Ada satu, ya, satu jumper, dua jumper, tiga, lalu empat, ya, lalu lima, enam, ya, eh, tujuh, delapan, ya. Ikuti saja video tutorial ini sampai akhir. Insya Allah nanti robotnya bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, gini teman-teman, saya menggunakan kaki komponen ya untuk memasang jumper ya, nanti disolder dari bawah, setelah itu dipotong ya, potong. Kita solder dulu. Oke, sudah disolder semuanya. Nanti saya percepat videonya ya. Nah, baru setelah eh, disolder semua baru dipotong ya.
Nah, begitu pula yang atas. Yang atas juga dipotong. Oke teman-teman, jadi kayak gini jadinya. Totalnya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Ada 26 jumper. Oke, silahkan dilihat di komponen ya. Nah, setelah ini langkah pertama setelah jumper baru kita pasang resistor 10K ya. Oke, 10K. 10K itu warnanya coklat, hitam, orange ya. Nah, itu ada sebanyak 7 ya. Nah, jadi gini teman-teman, total 10 kilo itu setelah dipasang dan disolder ya ada satu di bagian sensor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 8 di bagian reset. Nah, yang perlu disolder itu yang atas ini harus disolder semua, yang atas juga harus disolder semua. Nah, khusus yang bawah. Yang bawah itu yang tidak ada jalurnya tidak perlu kita solder, tidak apa-apa, disolder tidak apa-apa, gitu ya. Artinya yang kita solder itu hanya yang ada jalurnya. Kalau disolder semua boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Itu untuk yang 10K, baru kita lanjutkan dengan yang 1 kilo, ya untuk resistor 1 kilo. Nah, berikutnya pemasangan resistor 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm itu kalau metal film coklat, hitam-hitam, coklat dengan toleransi coklat gitu ya. Ini ada sebanyak 7 di bagian sensor dan 1 kilo di bagian LED ya, indikator. Jadi untuk yang 1 kilo sama ya, yang disolder itu hanya yang ada jalurnya saja. Tapi dipastikan untuk yang bagian atas itu tersolder semuanya, gitu ya. Tersolder semuanya, baru pindah ke bawah. Iya, jadi untuk yang 1 kilo ya, ini yang di atas untuk yang LED itu satu. Kalau yang untuk LED sensor, ini LED indikator disolder. Yang ini juga disolder atas. Yang bawah tidak perlu disolder semua, nggak apa-apa. Karena dia tidak ada jalurnya ya. Disolder pun nggak apa-apa. Ya, gitu teman-teman. Nah, khusus yang LED indikator ya, itu disolder bawahnya keduanya. Lalu berikutnya kita pasang dioda ya, itu sebanyak 9, 8 untuk yang motor, lalu satu untuk yang LCD ya. Nah, habis gitu baru kita pasang push button. Oke. Oke ya. Nah, untuk dioda ini ada polaritasnya. Jadi berbeda dengan resistor yang tadi. Kalau resistor itu kan bolak-balik masangnya nggak apa-apa. Hanya saja nilainya yang tidak boleh kebalik. Jadi untuk yang fotodioda yang berdiri ini itu 10 kilo ohm. Kalau yang untuk LED itu LED itu 1 kilo ohm. Ya, untuk yang reset 10 kilo ohm, untuk yang LED indikator 1 kilo ohm. Nah, untuk dioda tuh ada 8 ya, 4 di sebelah atas driver, 4 juga di bawah driver ya. Itu polaritasnya anoda bawah, katoda atas. Katoda itu yang ada gelang putihnya itu katoda, berarti di atas ya. Jadi semuanya seragam gitu ya. Untuk yang urusan LCD itu diodanya menghadap ke kiri, anodanya kanan, katodanya kiri begitu ya. Nah, saya coba pasang dulu. Habis gitu nanti kita solder. Nah, ini pasang di sini. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa anoda bawah, katoda atas. Ya, ingat yang ada cincin putih, gelang putih itu di atas semuanya. Ini nggak boleh kebalik. Kalau kebalik bermasalah ya. Nah, ini teman-teman yang disolder itu, ya itu yang untuk LCD itu yang ini saja. Lalu ini tidak usah. Yang ini di sini saja, ya. Lalu yang atas tidak perlu, yang bawah tidak perlu, ini yang atas juga tidak perlu, gitu ya. Lalu yang bawah juga tidak perlu, tinggal tinggal dibalik ya.
dibalik baru disolder semuanya ya teman-teman. Ya gitu teman-teman, jadi kalau sudah disolder ya ini eh, yang atas itu sudah oke sudah ya. Jadi katodanya di atas, anodanya di bawah. Yang atas tidak perlu disolder semua, hanya perlu yang disolder di bagian ini saja ya. Yang bawah juga tidak perlu disolder, tapi bagian bawah itu disolder semuanya, termasuk yang ini juga disolder semuanya gitu ya teman-teman. Nah berikutnya kita pemasangan push button. Ini mudah sekali, kalau kebalik gak akan masuk gitu ya. Nah kayak gini, push button ada 1 2 3 4 5 sama reset ya, kita pasang dulu. Nah, khusus push button ini ya, 1 2 3 4 5 itu cukup disolder dari bagian bawah saja langsung ya, seperti ini. Yang disolder hanya yang ada jalurnya ya, yang tidak ada jalurnya tidak perlu. Jadi satu push button tuh hanya 2 kali nyolder ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita pasang soket IC ya. Jadi soket IC itu ada celahnya. Yang ada celahnya itu menghadap ke arah push button ya. Kita pasang. eh ya. Jadi kita pasang, lalu kemudian kita solder semuanya dari bagian bawah ya. Kita solder semuanya dari bagian bawah. Sampai ya. Jadi ketika soket 40 pin sudah dipasang, baru kristal sama kapasitor keramiknya kita pasang. Nah, ini 40 pin sudah kesolder semua dengan baik ya. Berikutnya kita pasang kristal sama kapasitor 22 pf. Oke ya, teman-teman. Jadi ada kristal 11 mega ya, atau 11,0592 MHz. Itu kita pasang di dalam. Lalu sama kapasitor 22 pf ya. Kita pasang di sini. Ini juga begitu, ada dua. Bolak-balik ya. Jadi kristal itu sama kapasitor itu masangnya bolak-balik, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Seperti itu, lalu kita solder ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada kristal sama kapasitor ini sudah kepasang, udah. Jadi di dalam komponen IC itu hanya ada resistor 10 kilo ohm, kristal 11 mega, dan kapasitor 2 buah dengan nilai 22 pf ya. Setelah itu baru kita pasang ini variable resistor itu di sini ya, di panduan, di kalau kurang jelas di video ini ada di apa namanya, ada di komponen ya, tata letak layout komponen itu sudah jelas di situ. Kita pasang, kita solder dari bawah ya. Oke, kita solder dari bawah. Variabel resistornya ini ada 3 yang harus disolder sesuai dengan jumlah kakinya. Baru kemudian kita pasang soket ampenol untuk soket downloader. Ini khusus ini, itu ada beberapa bagian yang harus kita cabut karena tidak dipakai ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 kita cabut, 9 10 kita cabut. Jadi 8 dan 10 di pojok kiri bawah ini kita cabut dua-duanya ya. Baru kita pasang. Jadi kalau dicabut ya dari sini, ini cabut ya. Ini kita cabut, ini juga kita cabut. Nah, jadi dia seperti ini jadinya ya. Yang ini enggak ada. Baru kita pasang di sini.
Oke, sudah masuk. Nah, teman-teman semuanya, ini sekarang kita bisa pasang bagian sensor ya, bagian sensor. Kalau sensor kita bisa menggunakan kali 1 kilo ohm. Sensor dan LED kita tes, pastikan sebelum dipasang itu dia berfungsi atau menyala gitu ya setidaknya ya. Nah, ini saya menggunakan warna putih. Jadi kalau dia dibalik tidak nyala. Kalau dibalik nyala. Artinya ketika kita menggunakan multimeter manual ya dengan kali 1 ohm, maka kabel yang warna hitam ini itu adalah kaki anoda ya. Ingat, kabel yang warna hitam adalah anoda gitu. Nah, kemudian gimana cara ngecek sensor? Sensor eh, fotodioda ya. Kalau sensor fotodioda berarti kita minta bantuan handphone ya, kita tes. Nah, kita pakai LED LED ya. Nah, kita bisa menggunakan kali 1 kilo ohm, kita ukur ya. Nah, kabelnya tidak bergerak ya. Nanti arahkan ke cahaya. Nah, jadi ketika ke cahaya dia bergerak, lalu kemudian ke gelapnya dia tidak bergerak, kita tutup itu setara dengan gelap. Tapi kalau kita arahkan ke sumber cahaya, dia bergerak. Nah, ketika seperti ini, itu berarti polaritasnya benar. Artinya, kaki yang disentuh oleh kabel multimeter warna hitam itu anoda, sama saja ya. Nah, kalau kebalik ya, mau yang terang, gelap, dia tidak berfungsi, tidak ngaruh. Nah, itu berarti polaritasnya salah ya. Jadi cara menentukan anoda katoda dari sensor fotodioda itu kita cari bagian yang ketika kena cahaya maka dia akan turun hambatannya ya. Nah, ketika kita pindah ya, nah kita kasih sumber cahaya dia bergerak, turun, naik lagi hambatannya. Nah, berarti yang ini anoda atau bisa kita amati yang anoda, kaki anoda kalau diurut ke dalam tuh itu di dalam kacanya itu ada bagian yang terbesar tuh anoda ya. Sedangkan untuk LED ya, itu berarti kakinya ini kalau diurut ke dalam bagian kaca itu adalah yang terkecil ya. Itu nggak boleh kebalik ya. Di sini di PCB itu sudah ada tulisannya, sudah ada keterangan di bagian bawah PCB untuk sensor ya. Anoda di bawah, katoda di atas. Untuk LED, anoda di atas, katoda di bawah. Jadi katoda ketemu katoda di bagian tengah ya, itu lurus. Tidak boleh kebalik ya. Kita pasang dulu dari mulai LED-nya dulu ya. LED-nya dulu dipastikan. Saya ulangi kembali ya. Berarti kalau LED di tempat saya ya, itu bagian kalau kalau ini kalau diurut ke bagian kaca itu adalah bagian yang terkecil tuh anoda ya. Berarti di atas, anoda di atas. Nah, kayak gini. Ditempel saja. Nah, boleh ditempel saja karena dia tidak perlu eh, disolder dari bawah. Dia disolder dari atas ya. Seperti itu ya. Jadi cara ngetesnya gampang ya. Anoda semuanya di atas, katoda di bawah gitu ya. Baru kita solder satu kaki dulu. Nah, nanti digabung ya. Untuk fotodioda itu ingat di PCB sudah ada tulisannya anoda katoda ya. Sedangkan tadi kita sudah tes khusus fotodioda itu di dalam kaca yang terbesar itu adalah anoda. Jadi tinggal katoda dipasang katoda, anoda dipasang anoda. Nah, itu sampai batas ya. Nah, oke. Semuanya begitu ya, sampai 7 sensor ya. Nah, ini kita solder anodanya dulu ya. Satu satu kaki dulu, jangan dua-duanya nanti karena kita bisa atur sudutnya. Jadi eh, kalau kita kunci dua-duanya, maka dia sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa kita adjust ya. Maka itu LED-nya boleh kita paten karena dia nempel di PCB. Kalau fotodiodanya karena dia agak sedikit melayang atau
kepalanya sama-sama rata dengan LED gitu ya. Nah, itu untuk fotodioda itu hanya disolder di bagian anodanya saja ya. Artinya kestabilan atau akurasi sensor ya itu defisiasi tertinggi yang kita harapkan. Nah, yang kita bisa atur itu adalah sudut. Jadi antara LED dengan fotodioda sejajar dengan ada sudut kemiringan begini itu berbeda nilainya. Maka itu yang harus diatur ya. Sehingga harapannya pertama kita coba sudut lurus dulu ya. Coba sudut lurus dulu. Ketika sudah dipastikan lurus, maka dia baru kita kunci dua-duanya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ketika percobaan nilai sensornya ada yang defisasinya sangat mendekati, coba kita jauhkan gitu ya. Sudutnya kita jauhkan dari LED. Caranya begitu. Kita adjust begitu ya. Kita solder dulu. Oke ya. Jadi sensor fotodioda sama. Jadi ketika sudah dipastikan lurus ya, antara dilihat dari ini antara fotodioda dengan LED sudah lurus, sudah sejajar. Dari tampak sini juga sudah bagus, baru kita kunci ya kedua komponen ini supaya nggak bergerak lagi, baru kita kunci dengan disolder di bagian katodanya gitu ya. Oke ya, sensor fotodioda sudah tersolder dengan baik bagian atas, tapi jangan lupa ada di bagian bawah beberapa fotodioda yang ada jalurnya itu harus kita solder ya. Ini ya khusus yang ada jalurnya harus kita solder. Ini ada jalurnya, kita solder juga dari bawah ya. Ini ada jalurnya, nggak kelihatan ya. Nah, khusus yang ada jalurnya kita solder. Ini juga ada jalurnya kita solder. Ini juga. Jadi yang ada jalur di bawah itu ada satu, 2, 3, 4. Kalau dihitung dari paling kanan, sensor satu, sensor 2 disolder, sensor 3 disolder, 4 tidak, 5 disolder, 6 disolder, 7 tidak gitu ya. Oke, clear, sensor sudah beres. Nah, baik, berikutnya kita pakai kali 1K, kali 1 ya untuk masang kapasitor. Kapasitor itu harusnya bergerak sedikit ya. Tidak boleh ya bergerak sedikit, tidak boleh, pastikan dia tidak bergerak, itu berarti bagus ya. Kalau menggunakan kali satu tuh gerak sedikit set set itu bagus ya. Jadi kalau bergerak set bergerak dan diam atau sangat rendah hambatannya itu bocor, tidak boleh dipasang ya. Jadi kalau menggunakan kali 1K set set bergerak sedikit bagus, tapi tidak short ya, intinya tidak boleh short ya. Eh, pastikan semuanya oke. Baru kemudian kita pasang ke bagian kapasitor. Nilainya adalah 104 atau setara dengan 100 nanofarad ya. Jadi 100 nanofarad tuh 104 ya, 100 nanofarad. Itu dipasang di area driver ya, satu di area driver 2 ya, pastikan nilainya 104. Nah, ada 3. Lalu di bagian sini ada 1 ya. Oke, beres, kita solder. Jadi kapasitor disolder atas, di bawah ya, di bawah saja, sorry. Nah, supaya rapi kita solder satu kaki dulu, diamati ya, pastikan lurus gitu biar secara estetika bagus ya, baru dikunci satunya. Nah, ini kalau terlalu pendek, terlalu nempel berarti dipanasi, ditarik. Nah, kayak gitu ya. Nah,
Sudah bagus ya, tinggal kita kunci semuanya. Oke, teman-teman, habis gitu kita pasang kapasitor elektrolit ya. Kapasitor elektrolit nilainya 220 mikrofarad. 220 mikrofarad sebesar 16 volt ya. Kita pasang di sini. Jadi ini adalah yang lurus dengan ini itu adalah kaki negatif, yang polos tuh berarti kaki positif ya. Kita pasang di sini. Negatifnya menghadap ke IC ya. Juga kita pasang di sini. Negatifnya menghadap ke sana ya. Nah, berikutnya kita pasang regulator ya 7805 itu masangnya di sini ya. Jadi input ground output itu tulisannya menghadap ke bawah. Di sini ada 1, 2 ya dan 3. Nah, ini teman-teman ya. Pastikan tingginya sama biar kelihatan rapi gitu aja ya. Oke, baru kita solder dari bawah. Oke, kita solder. Baru setelah itu kita potong ya. Kita potong. Beres ya, udah. Regulatornya sudah. Nah, sekarang LED ya. LED itu eh, kita ukur dulu sama caranya kayak tadi untuk menentukan katoda anodanya. Jadi anodanya itu adalah kabel multimeter warna hitam asalkan posisinya nyala ya. Nah, ini tidak nyala berarti kita balik. Nah, itu nyala berarti anodanya yang ini ya. Nah, untuk di PCB tempatnya di sini. Berarti anodanya itu di sebelah kanan, katodanya sebelah kiri. Ya, nah seperti itu. Tidak perlu nempel ke PCB supaya kelihatan dari atas ya, yang bawah. Oke, di bawah sini. Kita coba solder. Soldernya sama, satu dulu disolder ya. Dibalik, dilurusin, baru dikunci. Nah, gitu caranya. Oke, sudah. Terus dipotong. Ya, jadi PCB-nya kayak gini. Resistor 1 kilo, indikator ya. Lalu kemudian kita pasang L298 ya. Nah, L298 driver motor itu tempatnya di sini. Nah, saya rasa ini nggak akan kebalik ya, nggak akan kebalik. Jadi yang harus disolder, yang atas tuh hanya di kaki pojok pojok ini disolder sama ini. Sudah selesai.
Nah, ya khusus L298 ini itu masangnya jangan terlalu rapat, jadi nggak perlu dipotong kakinya, ya. Jadi dimunculin sedikit khusus untuk cukup untuk nyoder gitu ya. Biar nggak lupa langsung pojok kiri atas ini itu langsung disolder ya, karena ini butuh disolder atas bawah. Nah, sudah di bagian situ saja. Baru di bagian bawah kita solder semuanya, ya. Oke, setelah disolder semuanya udah rapi, bagus. Ya, soket sudah, ini sudah, baru soket servo dan push button atau saklar ya, sorry. Nah, di sini sudah ada tulisannya on off ya. Jadi kalau on ke kiri gitu ya. Kita ukur menggunakan buzzer. Kita cari hubungan yang kiri itu nyambung ya. Mati. Oke. Oke, berarti ini yang nyambung ketika on ya. Atau sama aja ya. Jadi dia kebalik, berkebalikan ya. Nah, kalau pas gini ini yang nyambung, ya ini yang putus, ya. Jadi ini terhubung, ini putus. Kalau pas gini ini terhubung, ini putus, ya, gitu ya. Jadi caranya kalau memang ini sudah diketahui ini terhubung kondisi on, ya, nanti kita pasang, kayak gitu, ya. Oke, ada yang ketinggalan teman-teman? Ada satu kapasitor lagi di bagian kapasitor Miller antara L LED dengan kapasitor Miller ini itu dipasang kapasitor ya. Itu negatifnya menghadap ke kiri sini. Nah, ini ya. Langsung kita solder saja. Satu kaki dulu dilurusin seperti biasa, baru dikunci satunya, lalu dipotong. Nah, ya. Jangan lupa saklar yang tadi sudah dipasang disolder dulu. Khusus yang nggak ada jalurnya tidak perlu disolder ya. Di sini saja. Ya, kalau disolder boleh, boleh saja, tidak ada masalah. Oke, ya. Kita potong kapasitornya. Oke, beres. Oke, baik. Kemudian kita pasang LCD ya. Kita pasang LCD, tempatnya di sini. Ya, ini juga di sini. Oke, baru kita kunci. Nah, ini kita kunci dengan mur. Lalu kita pasang LCD-nya. Nah, ini langsung kita kasih baut. Ini juga begitu. Oke, kalau sudah kuat baru kita pasang kabel ya. Pasang kabel seperti biasa bagi yang sudah pengalaman, urut dari satu ke satu, 2 ke 2, 3 3 4 4 5 5 6 6. Lalu tengah 4 digit gak perlu ya. Jadi 6 kiri, 6 kanan. Sesuai dengan yang ada kabel di bawah ini. Jadi tengah-tengahnya nggak perlu kita kasih kabel, gitu ya.
Nah, jadi teman-teman kalau sudah disolder itu seperti ini ya. Jadi 6 kiri, 6 kanan mulai dari ground sampai enable, lalu kemudian dari D5 sampai eh, katoda ya. Baik, ini seperti itu ya. Solder bawah. Oke. Baru sekarang kita coba pasang soket ya. Oke ya. Jadi ada soket 5 pin, soket 3 pin untuk servo, lalu kita solder dari bawah. Langsung semuanya ya. Ini eh, salah satu trik untuk bisa mempertipis timah ya, supaya mengurangi jembret ya. Jadi setelah disolder disedot gitu. Kurang rapet, ini juga kurang rapet. Oke. Oke, kita solder kembali servonya. Tap ya. Supaya tipis timahnya, berarti kita sedot dulu. Baru kita kasih timah ulang. Jadi kalau sudah ada bekas timahnya, itu mudah cair dan lebih rapi, lebih tipis. Jadi khusus yang sangat dempet ya, khusus yang sangat dempet itu kita kasih timah, disedot kasih timah lebih tipis gitu. Oke, beres ya. Soket sudah terpasang, lalu soket servo sudah ada, tinggal pasang baterai, soket baterai, lalu kemudian motor ya. Udah beres, tinggal dicoba ya. Nah, berikutnya teman-teman itu kita buat soket ya, buat soket baterai. Jadi biar mudah pas masang nyabut gitu ya. Nah, gini. Itu karena ini kurang panjang, berarti kita sambung ya. Sambung, kita kasih timah dulu, kita pakai tambahan dua kabel saja cukup. Mula-mula kita kasih timah ini eh, keliling ya, cukup ya. Ini juga kita tambah timah keliling, saya rasa cukup ya. Lalu soketnya ya, soketnya kita kasih timah juga. Jangan sampai kebalik, ini negatif positifnya. Itu negatif, positif. Ya, sudah ada tandanya positif. Jadi yang positif itu kita pasang kabel warna merah. Jadi kedua-duanya sudah dikasih timah, kabelnya kasih timah, ini kasih timah, lalu disambungkan, dipanasi. Nah,
sudah ya. Lalu yang negatif kita kasih kabel warna hitam ya. Oke, cukup. Nah, teman-teman, kita sudah punya soket, terus kita kasih kabel. Tapi jangan lupa ya bahwa karena ini terbuka, kita kasih kabel string ya, kasih kabel string, itu ya. Eh, ini juga tidak terlalu panjang, nggak apa-apa, pendek saja. Ya, jangan lupa langsung dibakar ya, biar dia oke, sudah rapi ya, mantap. Baru kita pasang, jangan sampai salah ya. Jadi di CP-CP sudah ada positif, sudah ada negatif. Yang merah kita tancap positif, yang hitam kita tancapkan ke negatif. Nah, gitu doang. Oke, beres ya. Nah, cukup itu ya. Langsung kita sambung. Kita panasi. Ini juga ya. Baru kita potong ya. Oke, mantap, sudah beres. Kita sudah bisa potong. Oke, beres. Nah, untuk melakukan uji coba, langkah pertama itu kita menggunakan buzzer ini ya, atau bisa menggunakan kali satu ya. Kita ukur positif negatif ini ya. Coba tes ya. Oke, dia jarumnya bergerak. Nah, ketika kita hubungkan, ukur positif negatifnya di baterai, di kutub baterai, kalau ini dipencet itu tidak boleh short ya. Tidak boleh ada yang short. Baru boleh dicoba ya. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi kalau sudah dipastikan ketika diukur menggunakan multimeter kali 1 ohm dinyalakan itu enggak short, maka kita bisa coba menggunakan baterai ya. Seperti apa? IC-nya tidak perlu dipasang supaya kita tahu bahwa tegangan yang dialirkan oleh regulator ini sudah ngalir ke sensor, sudah ngalir ke LED indikator ya. Kita coba ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ya. Ini LED indikatornya nyala. Terus LED-nya sensor sudah nyala. Ini artinya sudah berhasil, ya. Tinggal nanti kita program menggunakan IC. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum kita melakukan pemrograman, kita pastikan dulu sensor ini berfungsi dengan baik ya. Kan nanti dia harus membaca garis hitam, lalu background putih gitu ya. Nah, itu kita ukur tegangannya menggunakan skala 12 volt DC. Nah, kita coba pasang baterainya. Kita coba simulasikan ya. Kita coba simulasikan kalau sensor itu semuanya kena area hitam berapa tegangannya. Itu harus memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga ketika tegangan ini sudah kita pastikan lebih dahulu, maka nanti hasil pemrogramannya akan optimal gitu ya. Kita coba nyalakan. Kita simulasikan dia di background hitam ya. Kita ukur ini negatif. Cukup di sini saja. Lalu di bagian resistor 10K ini atau di bagian sensor ini kita ukur ya. Nah, dia menunjukkan angka 4 volt ya. Ini juga 4 volt 4,2, ini 4,2 ya.
Ini 4,2, ini 4,2, ini 4,2, 4,2, dan 4,2 ya. Jadi dia ketika kena hitam semua 4,2 volt ya. Nah, bagaimana kalau dia terkena medan yang atau background putih gitu ya. Ini harus kita simulasikan, kita pastikan sensor itu memberikan tegangan yang berbeda supaya microcontroller itu optimal ketika melakukan eh, pencacahan atau apa namanya? Konversi menjadi digital ya. Nah, ini sekitar 0,3 ya. Ya, sekitar 0,8 lah ya. Ini juga gitu. Nah, ini agak besar sekitar 1 volt. Itu berarti ini 1,5 volt. Ini 1 volt. Ini 1,2 volt. Ini 1. Jadi ini tuh bagus ya. Ini 0, ini 0, ya. Lalu ini 1 volt, ini 1 volt. Nah, ini berarti kenapa dia beda? Satu bisa panas, ya. Yang kedua bisa sudutnya. Jadi sudutnya bisa terlalu lebar atau kurang rapat, ya. Ingat ya, nanti saya perbaiki. Ini 0, ya, 0,5, 0,5 ya. Tiba saatnya ke sini dia agak besar 1 volt. Tapi ini sudah cukup signifikan berfungsi. Kenapa? Karena perbedaannya antara 4,2 volt dengan 1 volt itu sudah bagus sebenarnya. Jadi nggak dirubah pun nggak apa-apa. Gitu ya. Ini coba sudutnya saya rubah di bagian sini ya, supaya dia lebih bagus ya. Coba saya rubah dulu. Oke, kita coba rapetin dulu ya, teman-teman. Kita panasi. Oke, sambil dirapetin ya. Oke. Lalu kita coba lagi tetap di area yang putih. Kita nyalakan. Kita ukur berapa? Kalau tadi ada yang 1,2, ini 0,5, 0,5 ya. Bagus 0,5, 0,5. Oke. Nah, ini sudah bagus ya. Artinya sekarang urusan tegangan sudah ngalir dan berbeda cukup signifikan ya antara media gelap. Ketika dia gelap sudah 4,2 ya. 4,2, 4,2. Ah, ini juga 4,2 ya kayak tadi. Oke, cukup signifikan. Jadi antara 4,2 dengan 0,5 ya. Nah, ya, 0,5. Nah, ini sudah bagus, artinya sensor sudah kita pastikan berfungsi dengan baik. Sehingga nanti ketika adik-adik semuanya, teman-teman program di IC microcontroller itu udah mesti bagus gitu ya. Oke, teman-teman berikutnya kita coba ya. Kita coba program eh, seperti apa dia. Kita coba program. IC-nya sudah saya pasang. Nanti ya, coba kita program. Programnya kita compile, thread. Oke, sudah. Lalu kita nyalakan proc ISP atau pakai Hazama boleh, pakai proc ISP boleh, gitu ya. Saya pakai proc ISP. Coba saya panggil procommit versi 13. Saya coba masukkan.
Oke, berhasil teman-teman. Ya, nggak kelihatan ya. Coba pakai baterai. Ini ada tulisannya teman-teman. Nggak kelihatan ya. Ini ada tulisannya ini. Ini sekarang baca data tuh. Oke, sudah bisa ya. Baik. Oke ya. Eh, berikutnya kita coba pasang motornya ya. Kita kasih timah dulu. Oke, kita pasang motornya setelah dikasih kabel. Kita rekatkan menggunakan kabel tis. Oke. Nah, lalu kencengin ya. Tarik. Aduh. Aduh. Lalu kita pasang kabelnya. Kita solderkan ya. Baterainya kita cabut. Oke. eh, Alhamdulillah teman-teman. Jadi ketika kita sudah nyoder ya. Intinya cara gampangnya nyoder motor itu. Yang dua kabel kanan ini motor kanan. Ini untuk motor kiri gitu ya. Nah, kutubnya paling gampang begini. Negatif, positif, positif, negatif gitu ya. Di negatif, positif, positif, negatif. Nah, nanti di motornya itu ada kutubnya. Jadi yang merah itu dipasang ke kutub positifnya motor ya. Ada yang tandanya positif, ada yang tandanya titik warna biru atau eh, warna lain. Bisa titik, bisa positif. Nah, kebetulan di motor ini itu ada tanda positifnya. Jadi negatif, positif, positif, negatif gitu ya. Nah, ini kalau dicoba saya tes jalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, jadi kalau robotnya ke kanan berarti ini mundur ini maju gitu ya, ke kiri berarti ini mundur ini maju gitu ya. Ini programnya nomor 3, play. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik. Sementara seperti itu teman-teman. Nanti saya susulkan video untuk grippernya ya. Saya reset, saya matikan. Terima kasih. Kita lanjut nanti ke video tutorial gripper dan sensor lengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.